kerja 8 jam, kadang lembur jadi 12 jam. Sabtu Minggu kadang lembur juga. Boro-boro healing, liburan. Mau liburan duit juga udah keburu habis. Waktu buat keluarga juga nggak punya. Hidup macam apa ini? Bang, coba jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali lu ngerasa bener-bener tenang soal duit? Bukan soal kaya raya, bukan soal beli mobil baru, tapi sekedar tenang karena tahu gaji bulan ini cukup buat sampai akhir bulan. Karena kenyataannya bang, ada jutaan orang Indonesia yang bangun lebih dulu daripada ayam, pulang pas langit udah gelap, dan kerja lebih dari 8 jam setiap harinya. Tetapi tetap aja hidupnya ya kerasa jalan di tempat. Gaji mah naik, tapi ya harga kebutuhan pokoknya juga naiknya lebih cepat. Kerjanya makin keras, tapi tabungannya nggak pernah kekumpul. Bahkan buat sebagian orang, sakit sekali aja udah bisa langsung ngancurin kondisi keuangan yang dibangun bertahun-tahun. Dan pertanyaannya sekarang, kalau misalkan orang yang bekerja penuh waktu aja masih kesulitan buat hidup, sebenarnya ada yang salahnya tuh di mananya? Terus apakah pekerjanya kurang rajin? Apakah mereka salah ngatur duit? Atau jangan-jangan sistem yang selama ini kita anggap normal itu ya emang gak pernah benar-benar dirancang buat bikin mereka sejahtera? Karena semakin dalam kita ngelihat kehidupan kelas pekerja di Indonesia bang, semakin kelihatan bahwa persoalannya itu jauh lebih rumit daripada sekedar ya besar kecilnya gaji. Bang, dari kecil mungkin kita semua tumbuh dengan satu nasihat yang terus diulang-ulang. Belajarlah yang rajin, cari pekerjaan yang baik, kerja keras, terus ya hidup lu pasti enak. Kalimat itu kedengarannya emang masuk akal, bahkan sampai hari ini ya masih sering diucapin sama orang tua ke anak-anaknya. Masalahnya bang, realitas di lapangan itu kan seringkali nggak seindah nasihat yang ada kan. Di berbagai kota di Indonesia ada jutaan orang yang sebenarnya ya udah ngelakuin hal yang diminta sama sistem. Mereka tuh udah sekolah, mereka udah bekerja, mereka disiplin datang tepat waktu, mereka lembur pas diminta, mereka pokoknya intinya berusaha jadi pekerja yang baik. Tapi anehnya bang, setelah bertahun-tahun ngejalanin semua itu, hidup mereka ya masih tetap dipenuhi dengan kecemasan yang sama. Nunggu tanggal gajian, takut harga kebutuhan naik, khawatir kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit, cemas pas kontrakan harus diperpanjang, dan takut pas motor yang dipakai kerja selama ini ya mendadak rusak. Lu gitu gak bang? Terus bang, kalau misalkan kita ngelihat lebih jauh, sebenarnya ya ekonomi Indonesia juga kelihatannya cukup baik. Berbagai laporan nunjukin pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan. Pusat perbelanjaan rame, gedung-gedung baru terus bermunculan, jalan tol juga terus dibangun, dan kawasan industri juga ya terus berkembang. Bahkan angka kemiskinan resmi dalam beberapa tahun terakhir nunjukin adanya tren penurunan. Sekilas semuanya ya tampak baik-baik aja. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Kalau misalkan ekonomi emang berkembang, kenapa begitu banyak orang miskin ngerasa hidup mereka semakin berat? Kenapa begitu banyak pekerja yang ngaku duitnya habis bahkan sebelum sampai ke akhir bulan tiba? Kenapa semakin banyak anak muda yang ngerasa punya masa depan yang lebih sulit dibandingin sama generasi orang tua mereka? Fenomena ini bahkan punya istilah sendiri bang di banyak negara, yaitu working poor. Sederhananya, orang yang bekerja tetapi tetap hidup dalam tekanan ekonomi yang berat. Mereka bukan pengangguran bang, mereka bukan orang yang males, mereka bukan orang yang gak produktif. Mereka justru orang-orang yang setiap hari ngejaga roda perekonomian tetap berputar. Mereka mengoperasikan mesin di pabrik, nganter barang ke pelanggan, ngelayanin konsumen di toko, ngurus administrasi kantor, ngajar di sekolah. Ada juga yang ngejaga keamanan lingkungan, sampai ya bekerja di rumah sakit. Tanpa mereka banyak aktivitas ekonomi bakalan berhenti. Tapi ironisnya justru kelompok inilah yang sering banget rentan secara finansial. Coba bayangin kehidupan yang dijalanin sebagian pekerja setiap harinya bang. Alarm bunyi nih jam 4 pagi. Mereka bangun bukan karena pengen olahraga atau menikmati matahari terbit. Mereka bangun karena emang harus ngejar kereta, harus naik bis atau nembus kemacetan supaya nggak terlambat masuk kerja. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka masih bekerja sepanjang hari bang. Pas pekerjaan selesai, perjuangan juga belum berakhir karena masih harus ngadepin perjalanan pulang yang sama melelahkannya. Akhirnya begitu sampai rumah tenaga udah habis. Kadang anak udah tidur, kadang pasangan juga udah terlalu lelah buat sekedar ngobrol. Besok pagi ya semua itu keulang lagi dari awal. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Dan yang bikin situasi ini semakin menarik buat dibahas adalah kenyataan bahwa banyak dari mereka sebenarnya yang gak minta hidup mewah. Mereka gak lagi mimpi punya villa pribadi atau mobil sport. Sebagian besar cuma pengen hidup dengan tenang, punya tempat tinggal yang layak, bisa makan tanpa harus ngitung setiap rupiah yang dikeluarin. Mereka cuma pengen bisa nyisihin sedikit duit buat masa depan anak-anaknya.
Mereka cuma pengen bisa berobat tanpa takut bangkrut dan sesekali bisa nikmatin hidup tanpa dihantui rasa bersalah karena udah ngeluarin duit. Kedengarannya kan sederhana kan? Tapi bagi banyak pekerja, ya bahkan target sesederhana itu kerasa semakin jauh dari jangkauan. Disinilah bang, kita mulai masuk ke inti persoalan. Karena semakin kita perhatiin, ya masalah pekerja ini bukan sekedar soal siapa yang rajin dan siapa yang males. Bukan juga soal siapa yang pintar ngatur duit dan siapa yang boros. Ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi yang bekerja di belakang layar. Ada mekanisme yang bikin banyak orang terus bekerja keras tetapi sulit bergerak maju. Dan salah satu pintu masuk buat memahami semuanya adalah ngelihat sesuatu yang setiap tahun terus-menerus diperdebatkan panas di Indonesia. Sesuatu yang selalu muncul di berita, diperdebatin sama pengusaha, diperjuangin sama serikat buruh, dan diumumin sama pemerintah dengan penuh perhatian, yaitu UMR. Karena mungkin aja bang, selama ini kita ngelihat UMR sebagai solusi. Padahal bisa jadi UMR ya cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Bang, setiap kali akhir tahun pasti ada satu drama yang selalu berulang di Indonesia. Bahkan saking seringnya terjadi, banyak dari kita udah nganggapnya sebagai tradisi tahunan. Di satu sisi ada buruh yang turun ke jalan menuntut kenaikan rupiah. Di sisi lain ada pengusaha yang memperingatkan bahwa kenaikan terlalu tinggi ya bisa ngebebanin dunia usaha. Terus di tengah-tengahnya ya ada pemerintah yang berusaha nyari titik temu. Setelah berminggu-minggu perdebatan, ya akhirnya keluarlah angka kenaikan UMR yang diumumin dengan berbagai konferensi pers dan pemberitaan media. Dan setiap kali itu terjadi, sebagian orang menyambutnya sebagai kabar baik. Wih, gaji naik nih, duit nambah, seolah-olah persoalan selesai. Tapi kalau emang sesederhana itu, kenapa tuntutan yang sama terus muncul setiap tahun? Kenapa setelah puluhan tahun kebijakan upah minimum diterapin, keluhan pekerja tetap kedengarannya sama? Kenapa banyak orang ngerasa hidupnya nggak berubah meskipun UMR-nya terus naik? Masalahnya bang, banyak orang salah memahami fungsi sebenarnya dari UMR. Kita sering nganggap UMR itu sebagai alat buat nyiptain kesejahteraan. Padahal secara konsep, upah minimum sejak awal lebih berfungsi sebagai batas paling bawah yang biasa dibayarkan perusahaan kepada pekerja. Dengan kata lain, UMR itu bukan dirancang buat bikin seseorang kaya bang. Dari namanya jelas kan, upah minimum regional, upah paling kecil di satu daerah. Jadi UMR bukan buat ngejamin seseorang bisa naik kelas ekonomi. UMR pada dasarnya adalah standar minimum supaya pekerja masih bisa bertahan hidup dan tetap datang bekerja keesokan harinya. Kedengarannya mungkin ya agak dingin bang, tapi itulah kenyataannya. Pas pemerintah ngitung kebutuhan hidup layak, yang dihitung bukan berapa biaya supaya seseorang bisa ngebangun masa depan yang nyaman bang. Yang dihitung adalah kebutuhan paling dasar supaya roda kehidupan tetap berputar. Makanya coba lu perhatiin dah kehidupan sebagian dari pekerja UMR. Setelah gaji masuk, duit itu langsung terpecah ke berbagai arah. Ada yang harus bayar kontrakan, bayar cicilan motor, ada yang harus ngirim duit ke orang tua di kampung, ada juga yang harus bayar biaya sekolah anak. Belum lagi kebutuhan makan sehari-hari, listrik, internet, bensin, kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya juga ada kan? Pada akhirnya yang tersisa ya seringkali ya dikit banget. Bahkan buat sebagian orang mungkin ya nggak ada yang tersisa sama sekali. Dan di titik ini kita akhirnya mulai ngelihat sesuatu yang menarik bang. Karena ternyata persoalan utama bukan cuma soal nominal gaji doang bang, tapi soal seberapa cepat biaya hidup bergerak dibandingkan dengan pendapatan yang diterima pekerja. Coba kita lihat dari sudut yang lebih sederhana ya. Misalnya tahun ini gaji seseorang pekerja naik 6%. Sekilas kedengarannya bagus, tapi dalam waktu yang sama harga beras naik, ongkos naik, harga kebutuhan rumah tangga juga naik. Bahkan biaya hiburan sederhana juga ikut naik. Akibatnya kenaikan gaji yang kelihatan cukup besar tadi itu di atas kertas perlahan ngilang pas ketemu kenyataan sehari-hari. Dan itulah kenapa banyak pekerja ngerasa kayak lagi berjalan di atas treadmill. Mereka terus bergerak, terus bekerja, terus menghasilkan duit. Tetapi posisi mereka ya seakan-akan gak pernah benar-benar maju. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Kalau UMR terus naik setiap tahun, kenapa daya beli masyarakat seringkali kerasa justru melemah? Kenapa banyak orang ngerasa duit mereka itu semakin cepat habis dibandingin sama beberapa tahun lalu? Buat ngejawab itu, kita harus ngomongin tentang musuh yang jauh lebih kuat daripada sekedar kenaikan gaji bang. Musuh yang gak kelihatan tetapi dampaknya bisa dirasain semua orang setiap kali pergi ke pasar atau ngebuka aplikasi belanja kebutuhan sehari-hari. Bang, ada satu alasan yang sering bikin orang bingung. Pas UMR diumumin naik, sebagian pekerja seneng.
Tapi beberapa bulan kemudian perasaan itu hilang begitu aja. Bukan karena mereka lupa jumlah kenaikan gajinya, tapi karena duit tambahan yang mereka terima juga ya udah lebih dahulu dimakan sama sesuatu yang namanya inflasi. Kata ini sering kedengeran di berita ekonomi, tapi dampaknya sebenarnya deket banget dengan kehidupan sehari-hari. Inflasi itu sederhananya bang, kondisi pas harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Masalahnya kenaikan harga nggak pernah meminta izin ke gaji kita terlebih dahulu kan? Coba ingat beberapa tahun terakhir, harga beras sempat ngelonjak tajam dan jadi pembicaraan nasional. Banyak keluarga yang biasanya beli beras tanpa banyak mikir, tiba-tiba mulai ngitung ulang pengeluaran mereka. Belum selesai urusan beras, harga kebutuhan lain juga ikut bergerak naik. Minyak goreng, telur, cabai, bawang, biaya transportasi, biaya sekolah, sampai ke kebutuhan rumah tangga sehari-hari perlahan ikut merangkak. Kenaikannya mungkin nggak kerasa besar kalau dilihat satu persatu bang. Tapi pas semuanya naik barengan, dampaknya langsung kerasa di dompet. Dan inilah yang sering gak kelihatan pas orang cuma fokus pada angka gaji. Bayangin seorang pekerja yang tahun ini nerima tambahan penghasilan 2 atau 300 ribu rupiah karena kenaikan UMR bang. Di atas kertas dia emang dapat lebih banyak duit. Tapi dalam periode yang sama biaya kontrakan naik 100 ribu, pengeluaran transportasi naik 50 ribu, belanja bulanan naik 150 ribu, tagihan listrik juga ikut nambah. Belum lagi kebutuhan yang tak terduga yang terus nongol entah dari mana. Pas semuanya dijumlahin, ya tambahan gaji yang tadinya kelihatan kayak kabar baik berubah jadi sesuatu yang hampir nggak kerasa kan? Secara nominal dia emang nerima lebih banyak duit, tetapi secara nyata kemampuan membeli barang dan jasa justru lebih rendah dibandingkan sama sebelumnya. Yang lebih berat lagi adalah inflasi itu nggak nyerang semua orang dengan cara yang sama bang. Orang berpenghasilan tinggi mungkin masih bisa menyesuaikan diri pas harga makanan naik. Tapi bagi para pekerja yang sebagian besar penghasilannya emang digunain buat kebutuhan pokok, setiap kenaikan harga langsung kerasa kayak pukulan telak bang. Karena pas 70% sampai 80% pendapatan udah habis buat kebutuhan dasar, ruang buat beradaptasi ya hampir nggak ada bang. Akhirnya mereka terpaksa nyari cara lain. Entah porsi makannya dikurangin lah, kualitas makan diturunin, rencana nabung dibatalin, atau kebutuhan kesehatan ditunda, liburan dihapus dari daftar prioritas. Sampai akhirnya ya sedikit demi sedikit standar hidup turun tanpa disadarin. Yang menarik bang, banyak pekerja sebenarnya nggak ngerasa dirinya semakin miskin karena gajinya emang ya nggak berkurang. Mereka tetap menerima transfer setiap bulan, angkanya bahkan mungkin lebih gede dari tahun sebelumnya. Tapi pas mereka pergi ke pasar, pas mereka ngisi bensin, pas mereka bayar kebutuhan rumah tangga, mereka mulai sadar bahwa duit yang sama nggak lagi bisa ngebeli barang sebanyak dulu. Inilah yang akhirnya disebut penurunan daya beli. Dan efeknya jauh lebih berbahaya daripada yang kelihatannya bang. Karena pas daya beli terus melemah, masyarakat gak cuma kehilangan kemampuan buat nikmatin hidup, mereka juga kehilangan kesempatan buat ngebangun masa depan. Gak heran kalau misalkan semakin banyak pekerja yang ngerasa terjebak dalam siklus yang sulit buat diputus ini. Mereka bekerja lebih keras cuman buat mempertahankan standar hidup yang sama. Mereka gak lagi ngejar kemewahan. Mereka cuma berusaha supaya kondisi hidup gak memburuk. Dan semakin lama mereka berada di situasi kayak gini, semakin kelihatan bahwa persoalannya ya bukan cuma sekedar soal jumlah duit yang diterima setiap bulan. Ada juga sesuatu yang lebih berharga yang perlahan ikut dirampas dari mereka bang. Sesuatu yang gak bisa diganti dengan kenaikan gaji berapapun. Sesuatu yang pas hilang bikin seseorang ngerasa hidupnya cuma berisi kerja, tidur, dan sesuatu itu adalah waktu. Bang, selama ini kalau misalkan ngomongin kemiskinan, kebanyakan orang langsung mikir soal duit, gaji kecil, tabungan tipis, dompet kosong. Padahal ada satu jenis kemiskinan lain yang jarang dibahas, tapi diam-diam ngancurin hidup jutaan pekerja setiap harinya. Namanya kemiskinan waktu bang. Dan anehnya banyak orang yang ngalamin ya bahkan nggak sadar. Coba pikirin deh, secara resmi ya mungkin jam kerja lu 8 jam sehari. Kedengarannya masih masuk akal, masih ada waktu buat hidup, masih ada waktu buat keluarga. Tapi bang, realitanya nggak sesederhana itu kan? Karena 8 jam kita itu seringkali cuman angka yang tertulis di kontrak. Yang benar-benar kejadian di lapangan tuh jauh berbeda. Bayangin nih, ada seorang pekerja yang tinggal di pinggiran kota karena harga rumah dan kos di dekat kota itu mahal. Harganya tuh udah nggak masuk akal dah pokoknya. Terus akhirnya ya dia mutusin bangun jam 4 pagi. Setengah sadar, buru-buru mandi, sarapan seadanya, terus berangkat ngejar kereta atau nembus kemacetan. Kadang perjalanan buat sampai ke tempat kerja bisa 1,5 jam sendiri. Kadang mungkin ada juga yang 2 jam, kadang lebih. Abis itu dia kerja seharian penuh. Pas jam kerja selesai, perjuangannya belum selesai. Dia masih harus ngadepin perjalanan pulang yang sama panjangnya.
Akhirnya dia sampai rumah jam 8 atau 9 malam dalam keadaan energi yang udah terkuras habis. Besok pagi semuanya ya diulang lagi. Dan yang lebih gila, kondisi kayak gini tuh dianggap normal sama masyarakat. Kalau dihitung secara jujur bang, banyak pekerja sebenarnya ngabisin waktu sekitar 12-13 jam sehari cuman buat urusan pekerjaan dan perjalanan. Itu berarti lebih dari separuh hidup mereka di dalam satu hari ya habis buat bekerja. Sisanya dipakai buat makan, mandi, istirahat dikit, terus molor. Lah terus kapan mereka bisa nikmatin hidupnya? Kapan mereka punya waktu buat belajar skill baru? Kapan mereka punya waktu buat ngebangun usaha sampingan? Kapan mereka punya waktu buat olahraga atau sekedar duduk santai nikmatin hidup bareng keluarga? Jawabannya ya nggak ada waktu dah. Dan disinilah lingkaran setannya mulai kebentuk. Banyak orang bilang kalau misalkan mau hidup lebih baik ya tingkatin kemampuan, belajar skill baru, bangun relasi, perluas jaringan, dan lain-lain. Masalahnya semua itu kan butuh waktu kan bang? Nah waktu inilah yang akhirnya justru kagak dimilikin sama banyak pekerja. Mereka pulang kerja dalam kondisi fisik dan mental yang udah habis. Buka laptop buat belajar aja rasanya kayaknya udah berat. Jangankan ngikutin kursus tambahan, kadang buat nonton satu episode serial favorit aja tiduran loh. Akhirnya hari demi hari ya berlangsung tanpa kesempatan buat ningkatin posisi hidup mereka. Yang bikin lebih menyedihkan lagi, kemiskinan waktu ini gak cuma mencuri kesempatan bang, dia juga mencuri hubungan antar manusia. Banyak orang tua yang sebenarnya pengen ngabisin lebih banyak waktu sama anaknya. Banyak pasangan yang pengen lebih sering ngobrol tanpa diburu rasa lelah. Banyak juga orang yang pengen berkumpul dengan keluarga atau temen. Tapi pas hampir seluruh energi habis buat bertahan hidup, hubungan sosial perlahan mulai terkikis. Rumah berubah cuma jadi tempat singgah sebelum kembali kerja keesokan harinya. Anak tumbuh lebih cepat daripada yang disadarin sama orang tuanya. Orang tua juga menua sementara anaknya ya sibuk kerja. Dan tanpa terasa, waktu yang paling berharga dalam hidup berlalu begitu aja. Makanya bang, kadang persoalan pekerja itu bukan cuma soal berapa duit yang masuk lewat rekening setiap bulan, tapi juga soal seberapa banyak kehidupan yang harus mereka korbanin buat ngedapetin duit itu sendiri. Karena semakin lama seseorang hidup dalam ritme kayak gini, semakin besar harga yang harus dibayar sama tubuhnya. Tubuh manusia mungkin bisa dipaksa bekerja keras selama bertahun-tahun bang, tapi tubuh juga punya batas. Dan pas batas itu mulai dilewatin, baru deh tagihan yang sebenarnya mulai datang. Ya, penyakit yang perlahan muncul dan mulai menggerogoti hidup mereka dari dalam. Bang, ada sesuatu yang sering banget dianggap sepele sampai akhirnya terlambat buat disadarin. Tubuh manusia itu kan bukan mesin. Kita sering memperlakukan tubuh seolah bisa terus dipakai tanpa batas. Kurang tidur dikit, nggak apa-apa. Makan sembarangan, nggak ngaruh. Stres tiap hari, biasa itu mah. Yang penting mah kerja jalan terus. Yang penting mah target bisa tercapai. Yang penting gaji masuk setiap bulan. Padahal diem-diem tubuh kita nyatat semua itu bang. Setiap malam yang kurang tidur, terus makanan yang dipilihnya karena murah bukan karena sehat. Setiap tekanan ditahan tanpa pernah benar-benar bisa dilepasin. Semua itu kesimpan kayak utang yang suatu hari harus dibayar. Coba lihat pola hidup yang terpaksa dijalanin sama banyak pekerja. Berangkat pagi, pulang malam, energi hampir habis. Udah kayak gitu, siapa yang masih punya tenaga buat pergi ke pasar, beli bahan segar, terus masak makanan sehat setiap hari? Akhirnya kan, pilihan yang paling masuk akal ya makanan cepat saji, yang murah, yang gampang dicari. Mie instan, gorengan, minuman manis kemasan. Bukan karena mereka nggak tahu makanan itu kurang sehat bang. Bukan karena mereka nggak peduli dengan tubuh mereka sendiri. Tapi karena itulah pilihan yang paling realistis di saat udah capek. Di sisi lain kadang masyarakat juga terlalu mudah menghakimi. Pas ngelihat angka diabetes meningkat, mereka bilang kurang ngejaga pola makan. Pas ngelihat kasus hipertensi naik, mereka bilang kurang olahraga. Pas ngelihat gagal ginjal atau stroke menyerang usia muda gitu, mereka bilang kurang sadar kesehatan. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Karena gaya hidup seseorang seringkali merupakan hasil dari kondisi yang mengelilinginya. Kalau setiap hari hidup diburu waktu, diburu target, diburu tagihan, diburu rasa lelah, pilihan sehat seringkali berubah menjadi kemewahan yang gak semua orang mampu jangkau. Sehat-sehat dah pokoknya lu semua bang. Tapi bang, ada satu lagi yang lebih bahaya bang. Dan itu adalah stres kronis. Banyak orang mikir stres cuma persoalan perasaan gak nyaman aja ya kan. Padahal dampaknya jauh lebih serius bang, asli dah. Pas seseorang hidup dalam tekanan terus-menerus, tubuh memproduksi hormon stres dalam jumlah tinggi secara berulang. Jantung bekerja lebih keras, tekanan darah meningkat, kualitas tidur juga menurun, nafsu makan juga berubah, dan perlahan tubuh mulai bergerak menuju
ke berbagai penyakit yang dulu identik dengan usia tua. Nggak heran kalau kita sekarang semakin sering denger ada orang usia akhir 20-an atau awal 30-an udah kena diabetes, hipertensi, atau masalah kesehatan serius lainnya. Ironisnya bang, pas penyakit itu akhirnya datang, masalah baru langsung muncul. Karena sakit itu mahal bang, mahal banget. Bahkan dengan bantuan jaminan kesehatan sekalipun masih ada biaya transportasi, biaya kehilangan penghasilan, biaya kontrol rutin, biaya obat tambahan, dan berbagai pengeluaran lain yang sering gak kelihatan. Akhirnya banyak keluarga pekerja masuk ke situasi yang jauh lebih sulit bang. Pas masih sehat ya mereka berjuang keras buat bertahan hidup. Nah pas sakit datang, perjuangannya justru jauh lebih berat bang. Kayak temen gue si Mamat. Kasian dah si Mamat dah, sehat-sehat lu Mat. Dan bang, di titik inilah kita mulai ngelihat sesuatu yang cukup menyakitkan. Sistem tuh gak cuman ngambil tenaga pekerja pas mereka lagi sehat. Sistem juga sering ninggalin mereka pas tubuhnya udah mulai rusak. Setelah bertahun-tahun bekerja, setelah bertahun-tahun mengorbankan waktu, energi, dan kesehatan, banyak orang justru ngadepin usia produktif dengan kondisi fisik yang udah jauh menurun. Tapi masalahnya belum selesai bang, karena pas biaya hidup terus naik dan kesehatan mulai menurun, muncul satu jalan keluar yang kelihatan gampang, cepat, dan menggoda. Jalan keluar yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh cepat banget di Indonesia. Namanya pinjaman online atau pinjol dan pay later. Dan bagi banyak pekerja, disinilah lingkaran masalah mulai masuk ke babak yang lebih berbahaya lagi. Bang, ada satu momen yang mungkin pernah dirasain banyak orang termasuk gue. Tanggal muda baru lewat beberapa hari nih, tapi saldo rekening udah mulai kelihatan mengkhawatirkan. Awalnya ya lu nyoba buat tenang dan mikir mungkin cukup lah sampai gajian ntar. Tiba-tiba motor lu rusak, atau anak sakit, orang tua butuh bantuan, atau ada tagihan mendadak yang emang gak bisa ditunda. Dan di titik itulah banyak orang akhirnya mulai sadar kalau mereka sebenarnya lagi berjalan di atas tali yang tipis banget. Ya selama gak ada masalah, semuanya kelihatannya aman. Tapi begitu ada sedikit gangguan, keseimbangannya langsung runtuh. Di situasi kayak gitu di zaman sekarang, akhirnya ya pilihannya aplikasi yang bisa ngasih pinjaman cuma dalam hitungan menit. Gak perlu tatap muka, gak perlu lagi jaminan rumah, gak perlu malu ketemu tetangga. Cukup beberapa klik, duit udah langsung bisa masuk ke rekening lo. Kedengarannya kayak solusi modern, cepet, praktis, dan efisien. Tapi justru karena terlalu gampang, banyak orang gak sadar kalau mereka lagi melangkah masuk ke jebakan yang jauh lebih dalam. Yang menarik bang, masyarakat itu sering nganggep pengguna pinjol itu identik sama orang yang gak bisa mengatur keuangan atau terlalu konsumtif. Padahal kalau misalnya kita lihat lebih dekat, kenyataannya tuh jauh lebih rumit bang. Banyak pekerja make pinjaman itu bukan buat beli barang mewah. Mereka make duitnya buat kebutuhan yang dasar banget. Ada yang minjem buat bayar kontrakan, buat biaya sekolah anak, harus bawa anggota keluarga ke rumah sakit. Bahkan ada yang minjem cuman supaya bisa bertahan buat sampai ke gajian berikutnya. Dan pas kebutuhan hidup mulai dibiayain sama utang itu, biasanya itu bukan tanda gaya hidup yang berlebihan. Itu tanda ada sesuatu yang gak beres dalam kondisi ekonominya. Masalahnya, utang yang awalnya kerasa kayak penyelamat itu sering berubah menjadi beban baru bang. Bulan ini misal lu minjem 1 juta, bulan depan lu kan harus ngebalikin lebih banyak sama bunga kan. Akibatnya gaji yang datang berikutnya langsung kepotong buat bayar utang lama. Nah, duit lu akhirnya berkurang. Terus habis dari situ akhirnya muncul kebutuhan buat minjem lagi. Dan siklus itu akhirnya terus berulang. Sedikit demi sedikit seseorang mulai hidup bukan buat ngebangun masa depan, tetapi cuma buat ngejar tagihan yang gak pernah selesai. Data dalam beberapa tahun terakhir juga nunjukin kalau misalkan kelompok usia produktif jadi pengguna terbesar pinjaman digital. Artinya yang kejebak bukan cuma orang yang gak kerja, justru banyak di antara mereka adalah orang-orang yang setiap hari bekerja dan berkontribusi pada ekonomi. Bahkan profesi yang selama ini dianggap terhormat dan stabil juga pernah muncul dalam berbagai laporan sebagai kelompok yang cukup rentan terhadap jeratan pinjaman. Dan ini akhirnya nimbulin pertanyaan yang menarik bang. Kalau orang yang kerja dan berpendidikan serta berpenghasilan bisa kejebak utang, mungkin masalahnya bukan semata soal kemampuan mengelola duit kan? Mungkin ada persoalan yang lebih besar yang lagi terjadi. Bang, mungkin ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di kepala banyak orang, terutama di generasi muda. Kenapa rasanya hidup sekarang jauh lebih berat dibandingin sama cerita yang sering kita dengar dari generasi sebelumnya? Karena kalau misalkan kita ngobrol sama orang tua atau kakek nenek kita, sering muncul cerita yang kedengarannya hampir mustahil kalau misalkan dilakuin di zaman sekarang. Dulu ada yang bisa beli tanah cuman dari hasil bekerja beberapa tahun.
Ada yang bisa ngebangun rumah sederhana dengan penghasilan yang sebenarnya ya nggak terlalu gede. Ada juga yang nikah muda, punya anak dan tetap mampu ngebiayain keluarga. Sementara hari ini banyak banget pekerja yang bahkan ngerasa ngebeli rumah itu ya cuman mimpi yang semakin jauh buat diraih. Masalahnya bukan karena generasi sekarang lebih males bang. Justru banyak peneliti nunjukin bahwa banyak anak muda bekerja lebih lama, lebih fleksibel, dan ngadepin persaingan yang lebih ketat dibandingin sama generasi sebelumnya. Tapi ada satu perbedaan besar bang. Harga berbagai aset penting dalam kehidupan tumbuh jauh lebih cepat dibandingin sama pertumbuhan pendapatan. Rumah yang dulu masih bisa dijangkau sama pekerja biasa, sekarang harganya bisa setara puluhan bahkan ratusan kali gaji bulanan. Harga tanah terus naik, biaya pendidikan juga ikut naik, biaya kesehatan terus naik. Akibatnya semakin banyak orang yang ngabisin sebagian besar hidupnya cuma buat ngejar kebutuhan dasar. Terus muncul juga fenomena yang dikenal sebagai sandwich generation. Istilah yang kedengarannya sederhana tapi kenyataannya berat banget buat dijalanin. Lu bayangin deh, lu nih bang kerja, terus lu harus ngebiayain hidup lu, ngebantu orang tua yang udah pensiun, sekaligus nyiapin masa depan adek lu. Satu orang nanggung 2 generasi sekaligus. Gajinya mungkin kelihatan lumayan di atas kertas, tapi pas dibagi ke berbagai kebutuhan, duit itu ya cepet banget buat ngilang. Akhirnya kesempatan buat nabung, investasi, atau beli aset produktif ya jadi makin kecil kan. Yang lebih menarik lagi bang, banyak orang ngira naik kelas ekonomi itu cuman ya soal kerja lebih keras aja. Padahal dalam kenyataannya naik kelas butuh sesuatu yang jauh lebih kompleks, butuh akses pendidikan yang baik, lingkungan yang ngedukung, dan jaringan sosial. Butuh juga modal, butuh juga waktu. Dan justru faktor-faktor inilah yang seringkali nggak dimilikin sama pekerja yang hidupnya udah habis buat bertahan dari bulan ke bulan. Pas seluruh energi dipakai buat nyelesain masalah hari ini, susah banget buat mikirin strategi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Akibatnya banyak keluarga terjebak dalam pola yang berulang. Tapi semakin dalam kita ngebahas persoalan ini, semakin muncul satu pertanyaan yang lebih besar dan lebih bikin gak nyaman nih bang. Apakah semua yang terjadi ini cuma sebuah kebetulan? Apakah semua tekanan yang dialamin pekerja emang murni akibat kondisi ekonomi yang buruk? Atau jangan-jangan ada mekanisme yang bikin situasi kayak gini terus berulang di generasi ke generasi? Karena pas jutaan orang ngalamin masalah yang mirip dalam waktu yang bersamaan, mungkin yang perlu kita pertanyakan bukan lagi individunya bang. Mungkin yang perlu kita lihat adalah sistem yang ngebentuk semuanya. Bang, setelah ngeliat semua yang udah kita bahas sejauh ini, mulai dari gaji yang sulit ngejar biaya hidup, waktu yang habis di jalan, kesehatan yang perlahan menurun, sampai utang yang terus ngebayangin, muncul satu pertanyaan yang mungkin kerasa nggak nyaman. Apakah semua ini cuma rangkaian kebetulan? Apakah jutaan pekerja mengalami tekanan yang mirip cuma karena mereka kurang beruntung? Atau ada sesuatu yang lebih besar lagi yang lagi bekerja di belakang layar? Karena kalau misalkan 1-2 orang yang ngalamin kesulitan, mungkin itu ya masalah pribadi aja ya kan. Tapi kalau misalkan jutaan orang ngadepin masalah yang hampir sama, biasanya kita lagi ngelihat sebuah pola. Coba perhatiin satu hal, hampir setiap kali ada kabar PHK massal, respon masyarakat pasti sama. Ribuan orang langsung berebut lowongan yang ada ya kan. Satu posisi bisa direbutin ratusan bahkan ribuan pelamar. Di beberapa daerah, antrian pencari kerja bisa mengular panjang cuman buat mendapatkan kesempatan wawancara. Ini tuh nunjukin satu kenyataan sederhana. Jumlah orang yang ngebutuhin pekerjaan seringkali jauh lebih besar dibandingin sama jumlah pekerjaan yang tersedia. Dan pas kondisi kayak gini terjadi, posisi tawar si pekerja otomatis jadi lebih lemah dong. Bayangin begini bang, kalau misalkan ada satu perusahaan buka lowongan dan ada 1.000 orang yang ngelamar, siapa yang punya kekuatan gede dalam negosiasi? Ya pasti perusahaan dong. Karena kalau misalkan satu orang nolak tawaran gaji yang ditawarin, masih ada ratusan orang yang siap buat nerima. Kalau satu orang ngeluh soal kondisi kerja, masih ada orang lain yang bisa mau ngegantiin. Bukan karena mereka suka dieksploitasi, tapi karena mereka juga butuh makan, butuh bayar kontrakan, dan ya perlu buat ngelengkapin kebutuhan lainnya. Akhirnya, kompetisi bukan lagi soal siapa yang paling berbakat. Kadang berubah menjadi siapa yang paling kuat buat bertahan dalam tekanan. Indonesia sendiri masih ngadepin tantangan besar di dalam dunia ketenaga kerjaan. Sebagian besar pekerja itu masih berada di sektor informal. Artinya banyak orang kerja tanpa perlindungan yang kuat, tanpa kepastian karir yang jelas, dan tanpa adanya keamanan jangka panjang. Bahkan berbagai kajian nunjukin bahwa banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar minimum. Jadi pas kita dengar ada orang yang takut kehilangan pekerjaan, ketakutan itu tuh bukan sesuatu yang dibuat-buat bang. Karena di luar sono emang ada banyak orang yang lagi nyari kesempatan yang sama. Dan disinilah kita mulai ngeliat bahwa sistem ekonomi gak selalu bergerak berdasarkan niat baik atau niat buruk seseorang. Sistem bergerak berdasarkan insentif.
Perusahaan pengen neken biaya supaya tetap kompetitif. Investor pengen keuntungan yang lebih tinggi. Konsumen juga pengen harga yang jauh lebih murah. Sementara itu pemerintah pengen pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Masalahnya di tengah semua kepentingan itu, pekerja sering berada di posisi yang paling rentan. Mereka adalah pihak yang paling mudah buat ditekan karena kebutuhan mereka mendesak banget. Mereka gak bisa berhenti bekerja cuman barang 1 hari apa seminggu gitu, terus nunggu kondisi membaik. Mereka tuh harus kerja tiap hari, hari ini juga, besok, terus seterusnya. Makanya pas kita ngelihat banyak pekerja hidup dari gaji ke gaji, itu bukan sekedar persoalan individu yang gak bisa mengatur duit. Kadang itu adalah konsekuensi dari posisi mereka dalam sistem yang lebih besar. Sistem yang bikin banyak orang selalu berada 1 langkah dari krisis, 1 langkah dari utang, 1 langkah dari kehilangan pekerjaan. Dan kondisi kayak gini nyiptain sesuatu yang sangat berharga bagi siapapun yang pengen mempertahankan keadaan tetap kayak sekarang. Sesuatu yang gak kelihatan, gak tertulis di kontrak kerja, tapi pengaruhnya gede banget, dan itu adalah rasa takut. Bang, kalau misalkan dipikir-pikir, ada satu hal lain yang mungkin lebih kuat daripada duit nih. Lebih kuat daripada aturan perusahaan bahkan. Mungkin juga hal ini lebih kuat daripada hukum. Hal itu adalah rasa takut. Karena banyak juga orang yang bertahan di pekerjaan yang mereka benci itu bukan karena mereka akhirnya suka sama kerjaannya kan. Mereka tuh bertahan karena takut. Takut kehilangan penghasilan. Takut nggak ada yang bisa bayar kontrakan. Takut cicilan nunggak. Takut anak nggak bisa sekolah. Takut orang tua nggak bisa berobat. Dan semakin besar tanggungan seseorang, biasanya semakin besar juga rasa takut yang dibawa setiap harinya. Udah gitu bang, ketakutan ini tuh nggak nongol tiba-tiba kayak kecoa kebalik. Di luar sono selalu ada kabar soal PHK, cerita soal orang yang kesulitan nyari pekerjaan baru. Ada antrean pelamar yang siap ngegantiin posisi siapa aja yang keluar kerja. Nah, pas seseorang tahu ada ratusan orang lain yang pengen berada di tempatnya, rasa aman itu pada akhirnya perlahan hilang bang. Akhirnya banyak pekerja memilih buat diem. Bukan karena mereka setuju dengan semua yang terjadi, tapi karena ongkos buat ngelawan ya kerasa terlalu mahal. Yang menariknya bang, kondisi ini akhirnya nyiptain sebuah situasi yang sangat stabil buat banyak perusahaan. Pekerja datang tepat waktu, mereka ngikutin aturan, pekerjaan mereka juga dilakuin dengan keras, mereka berusaha sebisa mungkin. Dari sudut pandang bisnis ini kelihatan efisien, tapi dari sudut pandang manusia ada harga yang harus dibayar. Karena hidup seseorang perlahan berubah menjadi sekedar proses mempertahankan penghasilan, bukan membangun masa depan, bukan ngejar mimpi, bukan mengembangkan potensi, tapi sekedar mastiin bahwa bulan depan mereka masih bisa bertahan. Lama-kelamaan rasa takut itu juga mempengaruhi cara orang memandang hidup. Mereka mulai menghindari resiko, takut pindah pekerjaan, takut mencoba usaha baru, takut ngambil keputusan besar. Bahkan kadang mereka takut bermimpi terlalu tinggi karena khawatir kecewa. Dan pas jutaan orang hidup dalam kondisi yang kayak gini secara bersamaan, dampaknya nggak cuma dirasain sama individu bang. Dampaknya kerasa pada masyarakat secara keseluruhan. Kreativitas jadi menurun, mobilitas juga melambat, dan orang lebih fokus bertahan daripada berkembang. Tapi bang, di titik ini kita juga harus jujur. Nyalahin pekerja aja ya jelas nggak adil kan. Nyalahin pengusaha aja juga ya terlalu sederhana. Nyalahin pemerintah aja juga nggak cukup buat ngejelasin kompleksitas masalah yang terjadi. Karena persoalan yang kita lihat sekarang tuh jauh lebih gede daripada sekedar satu pihak. Ini tuh persoalan tentang gimana sebuah negara ngebangun sistem kerja, sistem pendidikan, sistem transportasi, sistem perumahan, dan sistem perlindungan sosial bagi warganya. Dan sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu pertanyaan terakhir yang perlu dijawab nih bang. Kalau misalkan masalahnya emang sebesar ini, terus apa sebenarnya yang bisa buat dilakuin? Apakah solusi dari semua ini cuman sekedar menaikkan UMR? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang harus dibenahin? Bang, setelah semua yang kita bahas, mungkin ada satu kesimpulan yang kerasa menggoda buat diambil. Bahwa solusi dari semua masalah pekerja adalah menaikkan UMR setinggi mungkin. Kedengarannya masuk akal, karena kalau masalahnya kekurangan duit, berarti kan solusinya ya tinggal nambahin duit kan. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu bang. Karena kalau misalkan besok pagi seluruh UMR di Indonesia langsung naik 2 kali lipat, apakah harga rumah otomatis jadi terjangkau? Belum tentu. Apakah kemacetan langsung hilang? Ya enggak. Apakah pekerja langsung punya waktu lebih banyak bersama dengan keluarga? Enggak juga. Apakah pendidikan jadi lebih murah? Belum tentu. Artinya persoalan yang kita hadapin sekarang ini lebih besar dan lebih dalam daripada sekedar angka yang tertulis di slip gaji kan.
Masalah sebenarnya adalah bagaimana sebuah negara menciptakan kesempatan bagi warga buat hidup layak dan bukan sekedar bertahan hidup. Ada perbedaan besar bang di antara keduanya. Bertahan hidup itu ibarat kata berarti lu masih bisa makan hari itu. Hidup layak itu berarti lu punya kesempatan mempersiapkan masa depan. Bertahan hidup berarti lu masih bisa bayar kontrakan bulan ini. Hidup layak itu berarti lu punya peluang suatu hari lu bakal punya rumah sendiri. Bertahan hidup berarti lu masih bisa kerja besok pagi. Hidup layak itu artinya lu punya waktu buat keluarga, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan diri. Dan sayangnya terlalu banyak pekerja yang saat ini masih terjebak di tahap bertahan hidup. Makanya kalau kita benar-benar pengen memperbaiki nasib kelas pekerja, pembahasannya harus lebih luas dari sekedar upah. Kita harus bicara soal transportasi publik yang bikin orang nggak ngabisin 4 jam hidupnya setiap hari di jalanan. Kita harus ngomongin soal perumahan yang nggak maksa pekerja tinggal semakin jauh dari tempat kerjanya. Kita harus bicara soal pendidikan yang benar-benar ngebuka peluang mobilitas sosial. Kita juga harus bicara soal kesehatan yang nggak bikin satu penyakit ngabisin tabungan bertahun-tahun. Kita harus ngomongin soal lapangan kerja yang berkualitas dan perlindungan yang lebih kuat lagi bagi para pekerja. Karena pada akhirnya kualitas hidup seseorang gak ditentuin sama satu angka gaji aja, tapi sama seluruh ekosistem yang mengelilinginya. Dan ada satu hal yang menurut gue penting banget buat diingat bang. Pas kita ngebahas penderitaan pekerja, ini bukan soal menyalahkan pengusaha atau membenci orang kaya. Dunia usaha itu tetap penting, investasi tetap penting, lapangan kerja ya tetap penting. Tapi di saat yang sama, pekerja juga bukan sekedar angka dalam laporan keuangan kan. Mereka bukan sekedar biaya operasional yang harus ditekan serendah mungkin. Mereka adalah manusia, mereka punya keluarga yang menunggu di rumah. Mereka punya mimpi, mereka juga punya ketakutan. Mereka punya harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dan sebuah ekonomi yang sehat seharusnya mampu menumbuhkan keuntungan tanpa harus mengorbankan martabat manusia yang ngejalaninnya. Mungkin ekonomi Indonesia akan terus tumbuh, mungkin gedung-gedung baru akan terus berdiri, mungkin angka investasi juga akan terus naik. Dan semua itu ya tentu kabar baik. Tapi pertanyaannya yang jauh lebih penting adalah siapa yang akhirnya benar-benar menikmati hasil pertumbuhan tersebut? Apakah cuma segelintir orang yang ada di puncak? Atau juga mereka yang setiap hari memenuhi jalanan, berdiri desak-desakan di kereta, duduk berjam-jam di balik meja kantor, mengoperasikan mesin pabrik, ngajar di sekolah, ngejaga toko, nganter paket, dan memastikan roda ekonomi tetap berputar setiap hari? Karena pada akhirnya bang, masalah terbesar pekerja Indonesia mungkin bukan karena mereka kurang bekerja keras. Justru sebaliknya, banyak dari mereka udah bekerja terlalu keras, terlalu lama, dan mengorbankan terlalu banyak hal. Tapi hasil yang mereka terima seringkali nggak cukup buat mengejar biaya hidup yang terus berlari lebih cepat. Dan selama kondisi itu masih terjadi, selama jutaan orang masih harus memilih antara kesehatan atau penghasilan, antara waktu bersama keluarga atau lembur tambahan, antara nabung atau sekedar bertahan sampai akhir bulan, maka perdebatan tentang UMR ya nggak akan pernah benar-benar selesai. Sebab yang lagi diperjuangin sebenarnya bukan cuma soal gaji. Yang lagi diperjuangin itu adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kesempatan buat hidup sebagai manusia yang utuh. Bukan sekedar bertahan sebagai roda kecil yang terus dipaksa berputar di dalam mesin ekonomi yang semakin besar.